Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabatku semua. Semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dan asal-usul burung kedasi yang sering dianggap burung mitos. Tak sedikit yang beranggapan suara burung kedasi menjadi suara penanda kematian ataupun tanda-tanda hal yang kurang baik. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dan satu anak perempuannya di sebuah desa yang terpencil. Nama anak tersebut adalah Dasi. Mereka hidup berdua saja karena sudah lama ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia karena penyakit yang sudah lama diderita. Namun sang ibu ini tetap semangat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sang ibu sangat mencintai dan menyayangi sekali anak putrinya, karena ia menganggap putrinya adalah satu-satunya yang ia punyai di dunia ini. Sangat memanjakan putrinya. Apapun permintaan dan keinginan putrinya, sang ibu akan menurutinya, walaupun harus dengan jerih payah dan usaha yang sangat luar biasa. Ia rela harus banting tulang dan tak kenal lelah, karena ia sangat ingin membahagiakan putrinya, sehingga putrinya pun menjadi anak yang sangat manja dan selalu tergantung pada ibunya. Pengorbanan sang ibu untuk anaknya ini ternyata menyentuh hati dan keinginan seorang laki-laki kaya raya di kampung tersebut. Dan laki-laki itu juga adalah merupakan seorang duda yang mempunyai rumah yang besar dan juga sangat megah pada masa itu. Ia juga mempunyai seorang anak perempuan sebaya dengan Dasi, anak putri kesayangan sang ibu. Laki-laki itu berkeinginan untuk memperistri sang ibu yang tak lain adalah ibu Dasi, putri yang sangat manja tersebut, karena ia sangat terharu dengan kehebatan dan kegigihan ibu ini, berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, walaupun harus sendiri berjuang dan bekerja, dan terlihat sangat menyayangi anak putrinya. Dan akhirnya mereka berdua pun menjadi pasangan suami istri, karena ternyata sang ibu pun menerima tawaran laki-laki tersebut untuk menikah. Dan setelah menikah, dibawalah semua barang dan juga anak putri kesayangannya ke rumah laki-laki tersebut. Rumahnya sangat besar dan bangunannya pun sangat mewah. Perabotan dan peralatan rumah tangganya pun sangat komplit dan mewah, jauh seperti barang-barang yang ia miliki sebelumnya. Barang-barang kakak tirinya yang tak lain adalah putri kandung dari suami baru ibunya ini sangat bagus-bagus dan terlihat mewah. Dasi sangat menyukai sekali barang-barang kepunyaan kakak iparnya, sehingga Dasi sering sekali meminjam atau memakai barang-barang yang ia sukai. Dan beruntungnya kakak iparnya sangat baik dan tidak pelit untuk meminjamkan barang-barang yang ia punyai untuk dipakai adik tirinya. Semakin lama, Dasi dan ibunya tinggal di rumah yang besar dan mewah. Mereka semakin merasa senang dan nyaman, dan mereka mulai terbiasa dengan kemewahan. Dasi semakin lama menjadi iri dengan kakak tirinya. Ia selalu ingin mempunyai barang-barang yang dimiliki oleh kakak tirinya, walaupun kakak tiri sebenarnya selalu baik dan juga tidak pernah pelit kepadanya. Akan tetapi, Dasi masih tetap selalu iri dan dengki. Sang ibu mengetahui hal itu. Dasi juga sering menceritakan dan melaporkan akan keinginannya untuk memiliki semua barang-barang kepunyaan kakak iparnya tersebut. Oleh karena kecintaan dan kasih sayangnya kepada anaknya yang begitu besar, dan sang ibu tidak ingin melihat anaknya selalu sedih dan murung, sang ibu pun berpikir untuk menyingkirkan si anak tirinya tersebut. Ia berpikir bagaimana cara supaya bisa menyingkirkan anak tirinya tanpa harus diketahui oleh suami dan juga orang-orang. Akhirnya sang ibu mempunyai rencana untuk mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi anak tirinya dengan cara pura-pura merampok lalu membunuh anak tirinya, supaya tidak terlihat, tidak direncanakan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan dia atas kematian anak tirinya. Dan akhirnya sang ibu telah menemukan pembunuh bayaran yang siap melakukan rencananya, tentunya dengan upah yang tidak sedikit. Dan rencana itu akan dilakukan pada malam hari ketika semua orang di rumah sudah tertidur. Di lain tempat, Dasi dan kakaknya sedang asik bermain. Mereka terlihat sangat bahagia
Dasi yang selalu ingin memiliki barang kepunyaan kakak iparnya, sedangkan kakak iparnya yang selalu berbaik hati dan tidak segan-segan memberikan barang-barang yang ia punyai untuk diberikan kepada adik tirinya. Sampai pada malam hari, dan akhirnya mereka merasa capek dan ingin beristirahat. Dasi ingin selalu merasakan tidur di tempat tidur sang kakak, karena dia melihat tempat tidur yang bagus dan juga terlihat nyaman. Dan kakaknya pun memperbolehkannya. Dan akhirnya malam itu mereka bertukar tempat tidur. Dasi yang tidur di tempat kakak, dan kakaknya tidur di tempat Dasi. Dan tibalah waktu yang sudah direncanakan oleh sang ibu. Saat pada malam hari dan dalam keadaan penghuni rumah tengah tertidur lelap, seorang pembunuh bayaran yang sudah sepakat dengan rencana sang ibu pun akhirnya siap melancarkan aksinya. Ia menggunakan berbagai cara untuk masuk ke dalam rumah sambil mengambil barang berharga. Dan langsung saja perampok ini ke tujuan pokoknya, yaitu mencari kamar anak tersebut lalu membunuhnya. Ia tidak kesusahan mencari karena sebelumnya sudah diberitahu oleh sang ibu posisi dan tempat tidurnya. Dan akhirnya ia menemukan seorang anak perempuan yang sedang tertidur dan langsung menghabisinya dengan cara menebas pedangnya ke leher si anak tersebut. Tentu saja tewas seketika anak perempuan tersebut, dan si perampok tersebut langsung membungkus mayatnya dengan karung yang telah dia siapkan untuk menghilangkan jejak. Lalu perampok itu membawa mayatnya ke sungai, kemudian membuangnya. Keesokan harinya, sang ibu seperti biasa langsung menemui anaknya di tempat tidurnya. Alangkah terkejutnya sang ibu karena ternyata anak tirinya lah yang sedang tertidur di kamar Dasi, anak kandungnya. Lalu sang ibu berlari menuju tempat tidur anaknya, tirinya, dan ternyata tidak menemukan Dasi. Dan sang ibu langsung teringat dengan kesepakatan rencananya dengan perampok itu, yang apabila sudah membunuh anak tirinya, lalu suruh membuangnya ke sungai. Lalu sang ibu pun lari ke sungai, dan setelah sampai di sungai, sang ibu menangis sejadi-jadinya sambil memanggil nama Dasi putrinya. Dan tak henti-hentinya sang ibu menangis dan menyesali akan perbuatannya. Bahkan sampai hari berganti malam, sang ibu pun masih tetap di tepi sungai sambil memanggil-manggil nama Dasi putri kesayangannya. Dari kejadian itu, masyarakat setempat pun akhirnya mengetahui dan beranggapan bahwa sang ibulah sebenarnya yang merencanakan melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Dan pada akhirnya sang ibu pun tidak tampak terlihat di tepi sungai itu lagi. Akan tetapi masyarakat dikejutkan dengan suara burung aneh yang selalu berbunyi pada waktu-waktu tertentu, dan suaranya terdengar seperti sangat menyedihkan dan sekaligus menyeramkan. Masyarakat beranggapan munculnya burung dan suara itu adalah suara dari induk burung yang memanggil-manggil anaknya yang telah hilang, dan sampai sekarang masyarakat menyebutnya dengan nama burung kedasi. Hikmah dari cerita ini adalah janganlah mempunyai sifat iri dan dengki dengan kepunyaan orang lain. Jadilah diri sendiri dengan memanfaatkan kemampuan kita sendiri, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Sekian cerita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lain yang lebih menarik.